Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saudara yang lebih semangat, Shalom. Kembali lagi di ibadah online kita malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang ada pada saat ini tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Dan saya percaya Tuhan yang sama terus memberkati dan melindungi setiap kita. Pada malam hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk sama-sama memuji menyembah namanya, sebab dia sungguh amat rahmat baik bagi setiap kita. Mari kita siapkan kita saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah segenap hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kami tahu Allah kami, Allah yang setia selalu ada menjaga setiap kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami rindu datang membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir bagi setiap kami, Engkau lawat setiap kami, bahkan Engkau sembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, berikan yang terbaik. Mari yang siap memuji menyembah sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi dia saudara. Oh, pujian dan syukurku, mari sama-sama katakan. Pujian
pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati. Kami persembahkan setiap yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari sama-sama angkat suaramu, oh, kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Kau layak disembah, layaklah Kau ditinggikan. Mari sama-sama nyatakan syukur, nyatakan kebaikannya. Panggil dia Bapa, Bapa kita yang baik. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, sebab Dia layak diagungkan. Shandalabaya labaya 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 radadadadada. Kami datang menyembah-Mu, kami datang membawa syukur, membawa pujian bagi-Mu. Sebab Kau layak Tuhan. Hosana bagi Raja yang baik. Oh Jesus, we praise You Lord, we worship You. Haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Engkau layak Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes, Lord. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya.
Bapa yang baik, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Dan sementara Tuhan Yesus, kami akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Yang siap meninggikan nama Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, saudara. Haleluya. Sebab firman-Nya berkata, firman-Nya pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Oh, yeah. Mari bersama-sama katakan, saudara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, firman-Mu teguh menopang, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Oh, 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 yeah. Mari sepenuh hati sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Nya terang bagi jalan-jalan kita, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang setiap saya dan saudara. Haleluya. Aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Yuk semua saudara, sambil bertepuk tangan saudara bagi Dia Raja. Oh, oh, oh. Teguh menopang, siap-siap menari buat Dia, saudara. Everybody say, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Siap-siap yang lebih dahsyat lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman, kami kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh serahkan haleluya, haleluya. Takkan pernah ku bawa
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu, bahkan sukacita mau melawat setiap kami pada malam hari ini. Biarkanlah hadirat-Mu, bahkan sukacita-Mu terus ada bagi setiap kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapa, Engkau jadikan firman yang ditabur menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Yo, what's up SOG family? Dari GBI Rahmani, Christopher Tapeheru di sini. Senang banget dapat kesempatan untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di hari yang berbahagia. Thank you buat kehormatannya, buat tim penggembalaan, dan juga buat teman-teman khususnya dari Youth Son of God. Dan hari ini aku bakal ngomongin tentang hidup yang berkenan. Yang berkenan kepada siapa? Tentunya berkenan kepada Tuhan ya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab pertama kita dari Roma 12, teman-teman. Mudah-mudahan ada Alkitab di sebelah kalian, rata-rata kan di rumah ya. Ambil Alkitabnya,
Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Stop di sini dulu ya teman-teman. Ada satu pembelajaran sederhana dari ayat yang baru sebagian kita baca ini. Dibilang di sini orang-orang yang menyadari kemurahan Allah atau bersyukur akan kebaikan Tuhan, ciri-ciri sederhananya adalah mudah dinasehati. Jadi kalau teman-teman kita didapati susah dinasehatin, arti kita nggak bersyukur. Ya, tapi aku percaya teman-teman pasti orang-orang yang bersyukur, yang menyadari kemurahan Tuhan. Ya, be thankful for the grace of God. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Di sini Rasul Paulus menasehatkan siapapun yang membaca surat ini, ya, supaya ini nasihatnya, supaya kamu, Anda dan saya, kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh di sini perlambangan dari apa? Your whole existence, seluruh keberadaan kita. Ya, tubuh, jiwa, roh, akal budi, perasaan, pikiran, tenaga, sumber dana, ya, segala macam, semuanya. Ya, your whole existence, seluruh keberadaanmu. Ya, persembahkan seluruh keberadaanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini ayat kita. Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Jadi bicara tentang beribadah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah bukan cuman yang bentuknya seremonial. Ya, bukan cuman yang bentuknya formalitas. Kayak ya udahlah, gue Kristen, ya udah mau nggak mau lah, gue mesti kebaktian walaupun online. Apalagi nanti udah bisa ke gereja, gue harus ke gereja. Ini bukan masalah harus, ini bukan formalitas, tapi dari kerelaan kita sendiri. Kita menyadari bahwa persembahan kita atau ibadah kita yang sejati adalah seluruh keberadaan kita. Ya, bukan cuman yang bentuknya persekutuan atau gerejawi, tapi juga yang sehari-hari. Ya, seluruh keberadaan kita, your whole existence. Nah, itu yang berkenan kepada Allah. Ayat 2 bilang gini, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh firman Tuhan, sehingga cara pandang kita diubahkan. Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, kehendak Allah di situ ada titik 2 di situ. Ini ciri-cirinya kehendak Tuhan, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, arti kata berkenan kepada Allah artinya yang Tuhan suka, sesederhana itu. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang hidup yang berkenan, tentunya kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan suka, yang Tuhan pengen tuh apa sih, Kak? Ya kan, pertanyaan yang harus dijawab hari ini adalah itu kan. Hidup yang berkenan tuh yang kayak gimana? Yang Tuhan suka tuh yang kayak gimana? Yang pertama, teman-teman, ya kita akan belajar ada 2 poin aja hari ini. Kalau teman-teman suka nyatet, bisa nyatet. Poin pertama tentang hidup yang berkenan atau yang Tuhan suka adalah hidup yang kudus. Hidup yang kudus itu poin pertama kalau teman-teman suka nyatet. Ya, kita ke 1 Tesalonika 4 ayat 3 terus loncat ke ayat 7 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 3 ya, terus loncat ke ayat 7 sampai 8. Ditulis seperti ini tentang hidup yang kudus. Ya, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan pengennya kita kayak gimana sih, hidup yang kayak gimana? Yang kudus. Dibilang seperti ini. Karena inilah kehendak Allah. Inilah yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan berkenan, yang Tuhan suka. Ya, ini kehendaknya, ini yang Dia mau. Pengudusanmu. Ya, jadi teman-teman, kita lagi dalam proses dalam kehidupan ini namanya proses pengudusan. Kita dibuat menjadi kudus, dikuduskan kita. Jadi proses melalui seluruh kehidupan, dengan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dengan firman Tuhan ada di pikiran dan hati kita. Ya, kita renungkan terus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan di situ kita dibawa dalam suatu proses yang namanya adalah pengudusan. Karena ini kehendak Tuhan, ini yang berkenan kepadanya, ini yang Tuhan mau kita untuk hidup kudus. Yaitu apa? Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi hidup yang berkenan yang pertama adalah tentunya hidup yang kudus. Ya, karena seperti dikatakan tadi, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar atau yang jahat atau yang nakal atau yang buruk, melainkan apa yang kudus. Dia menguduskan kita biar kita bisa mengerjakan hidup kudus. Dan di ayat 7 sampai 8, teman-teman loncat sedikit ya. Karena itu siapa yang menolak ini, ya menolak kebenaran ini bahwa Tuhan merindukan, ini kehendak Tuhan bahwa kita hidup kudus ya. Siapapun yang menolak hidup kudus, ya bukanlah menolak siapapun yang menolak keharusan untuk hidup kudus ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kenapa? Karena Tuhan ya yang emang pengen kita hidup kudus, itu yang berkenan kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang kudus. Dikatakan di situ karena
itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ya belum lama peringatan pencurahan Roh Kudus. Ya Pentakosta, apa artinya sih dipenuhi Roh Kudus, teman-teman? Ya ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya kudus. Ya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk tujuan itu ada Roh Kudus di sini. Ya di dalam kita, tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk hidup kudus. Karena tanpa Roh Kudus nggak ada yang bisa kudus, teman-teman. Yang bisa agamawi banyak. Ya, yang bisa kelihatannya Kristen, pelayanan, tapi di baliknya ada dosa, mana ada yang tahu. Ya, tapi orang yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, yang percaya bahwa ada Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri tinggal dalam kita, kita akan hidup berkenan kepada Tuhan, akan hidup apa? Kudus. Ini yang pertama. Hidup yang berkenan adalah hidup yang kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua, ada satu pembacaan lagi yang penting. Ya tentang hidup kudus ini. Hidup kudus itu artinya kayak gimana sih, Kak? Yang pasti udah nggak cemar ya, nggak cemar, nggak melakukan yang jahat, nggak berdosa. Tapi secara arti lagi ada yang powerful banget di 1 Petrus 2 ayat 9. Ya teman-teman bisa cek di 1 Petrus 2 ayat 9. Aku pakai bahasa Indonesia masa kini, terjemahan yang paling mudah dimengerti. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang masih punya alibi klasik bahwa gue nggak mau baca Alkitab, Kak, kenapa? Bahasanya susah. Ya. Sekali lagi aku umumin ada namanya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini yang ngeluarin juga sama Lembaga Alkitab Indonesia seperti Alkitab yang umumnya kita baca. Ya, tapi namanya BIMK. Dulu disebutnya sebagai bahasa Indonesia sehari-hari. Dan aku saranin kalau teman-teman baca Alkitabnya mostly di aplikasi atau pakai aplikasi di handphone atau apapun device-nya. Ya, kalau yang pakai Alkitab Holy Bible yang warna coklat atau yang namanya YouVersion itu ya, YouVersion Bible app, teman-teman bisa download sekitar ada 8 sampai 9 terjemahan bahasa Indonesia, teman-teman. Ya salah satunya yang paling sederhana adalah bahasa Indonesia masa kini. Sebenarnya diterbitkan tahun 85 dengan tujuan bahwa gini, siapapun nanti nggak pakai alasan lagi nggak mau baca Alkitab karena bahasanya susah. Right? Makanya ditulisnya bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya gue berharap lu cukup masa kini untuk mau baca terjemahan ini karena artinya sangat lebih mudah dibanding yang biasa kita baca. Ditulis kayak gini di 1 Petrus 2 ayat 9. Ditulis kayak gini. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih. Ya, Anda dan saya, kita semua ini adalah bangsa yang terpilih. The chosen nation, chosen ones. Imam-imam yang melayani raja. Wow, imamat yang raja nih kalau dalam terjemahan yang biasa kita pakai. Ya, bangsa yang kudus. Imam-imam melayani raja berarti orang-orang yang dikhususkan. Ya, set apart, yang dipilih terus dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya dibilang bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Itu artinya dikuduskan. Itu artinya kudus. Kudus means set apart, dipisahkan. Ya sehingga hidup kita, hidup Anda dan saya khusus untuk Tuhan, dan itu hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang kudus. Yang kita sepenuhnya hidup untuk Tuhan. Ya dikatakan seperti ini. Allah memanggil kalian dan memanggil kalian keluar. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud tujuannya adalah supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Ya, pada hari kita diselamatin dari dosa kita, dari ikatan dosa, kita diselamatkan bahkan dari one day nanti siksaan kekal di neraka, kita diselamatin semua itu, diambil dari kegelapan, dimasukkan ke dalam tim terang, untuk kita memberitakan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Ya pada akhirnya kita akan, secara naluri kita akan jadi penginjil, teman-teman. Kita akan ceritain apa yang Yesus bikin di kayu salib untuk menebus kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kita harus nyatakan kepada semua orang bahwa kita ini dikasihi sama Tuhan. Buktinya adalah Yesus mati buat kita semua. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan gak cuma mati buat orang Kristen doang. Right? Dan ini artinya hidup yang pertama yang berkenan adalah hidup yang kudus, yang khusus untuk Tuhan. Ya, khusus untuk Tuhan. Dan yang kedua, poin terakhir kalau ya nggak akan panjang-panjang hari ini. Mudah-mudahan straight to the core, langsung ke poinnya, intinya. Ya, hidup yang berkenan yang pertama adalah hidup yang kudus. Ya, hidup yang kita benar-benar bukan hanya dikuduskan sama Tuhan lagi dalam proses pengudusan, tapi juga kita hidup khusus untuk Tuhan. Ya, khusus untuk Tuhan. Tapi ini yang menarik, kenapa? Karena hidup yang berkenan, poin kedua atau yang terakhir adalah hidup yang berbuah. Nah ini kerap kali terabaikan, kenapa? Karena lu selalu berpikir kalau gue khusus untuk Tuhan, berarti ya udah gue pelayanan aja deh kalau gitu. Ya sekolah gue nggak usah benar-benar, ya gue nggak usah yang lain, gue nggak usah kerja, gue pelayanan aja gitu. Ya kita lupa bahwa pelayanan bukan hanya sekedar yang bentuknya
keagamaan atau gerejawi. Tapi seluruh hidup kita adalah pelayanan. Tadi kita baca ya di Roma 12. Ya, ayat 1 dan 2 kita udah baca jelas kok. Ya, bahwa seluruh keberadaan kita, your whole existence, ya biar itu jadi persembahan dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi nggak bisa cuma yang gerejawi, yang keagamaan doang bentuknya. Tapi semuanya ini harus dipandang sebagai pelayanan. Dan ini kalau bicara hidup yang berbuah adalah gini, buah itu hanya bisa dirasakan atau berguna buat selain yang berbuah, yaitu pohonnya. Ya, buah nggak berguna buat pohonnya sama sekali. Buah berguna buat yang lain. Bahkan bukan hanya buahnya, bahkan sampai bijinya pun bisa menghasilkan pohon yang baru. Ya, hidup yang pertama, hidup yang berkenan adalah hidup yang kudus. Yang kedua, hidup yang berbuah. Nah, ini menarik kenapa? Karena di Markus 11, teman-teman. Markus 11 mulai ayat 12 sampai 14 ada satu bagian yang unik di mana Yesus kedapatan mengutuk pohon ara. Ya, satu pohon ara ini dikutuk karena dia bete dan karena buahnya nggak ada buahnya. Ketika Yesus lapar terus nyari mana nih ada buahnya, mana nih? Nggak ada, akhirnya apa? Dikutuk tuh pohon. Dan mengagetkan, kenapa? Artinya mengajarkan kepada kita sederhana bahwa kita memang dirancang. Ya, bukan hanya kita, bahkan alam semesta ini termasuk pohon ara tadi dirancang untuk berbuah. Itu yang Tuhan mau. Ya, makanya bikin Yesus gusar, bikin Yesus bete karena ketika dia nyari buah dari pohon ini kok mana buahnya. Ya, teman-teman kayak emang ada kayak tentang Yesus ngutuk pohon? Ada. Ya, Markus 11 ayat 12 sampai 14 izinkan aku baca pakai bahasa Indonesia masa kini lagi, pakai terjemahan yang paling gampang. Gua saranin lu semua buat download ya terjemahan ini. Dibilang kayak gini, di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Ya, keesokan harinya ketika mereka sedang berjalan keluar dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh ia melihat sebatang pohon ara yang daunnya lebat. Ada pohon ara yang, mantep nih, daunnya lebat gitu ya. Ya, jadi ia pergi ke pohon itu untuk melihat apakah ada buahnya. Ya, tetapi ketika ia sampai di pohon itu, ia tidak menemukan apa-apa kecuali daun-daun saja. Lebat sih, cuma daun-daun doang. Sebab pada waktu itu belum musim buah ara. Garisin kata-kata ini. Belum musimnya, ya wajar dong nggak ada buahnya. Tapi sekali lagi, lihat apa yang menarik, lihat. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara itu, mulai sekarang tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu lagi. Pengikut-pengikut Yesus mendengar ucapan itu. Mereka bingung, kaget. Dan di loncat satu perikop sedikit dari situ ditemukan lagi di sana. Ya, mereka balik lewat pohon yang kemarin Yesus kutuk dan pohonnya benar-benar mati. Jadi Yesus ngajarin tentang doa Bapa kami habis itu dilanjutin. Kenapa penting? Karena gini, tanpa doa, ya tanpa mengandalkan Tuhan kita nggak bisa berbuah. Satu pun kita nggak akan bisa berbuah. Ya bukan hanya karena nggak musimnya, tapi nggak akan bisa mampu berbuah. Nah, ini yang menarik, artinya apa? Ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat Yesus. Ya, Yesus adalah Tuhan, kita tahu. Ya, Dia dan Bapa adalah satu. Dan kalau yang ini nggak berkenan buat Yesus, berarti nggak akan berkenan juga buat Bapa di sorga. Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti hidup yang apa? Berbuah. Karena kalau yang nggak berbuah dikutuk sampai level tertentu. Udah mati aja deh, kayak nggak ada gunanya. Ngapain lu hidup kalau nggak berbuah? Kan gitu ya. Dan sederhananya adalah hidup yang berkenan, selain hidup yang kudus, adalah hidup yang berbuah. Nah, apa yang Yohanes 12 ayat 24 katakan, teman-teman? Ya, bisa dibuka lagi Alkitabnya, dilanjutin. Kita ke Yohanes 12 ayat 24. Dibilang seperti ini. Aku tunggu dulu deh biar pada nyampe. Yohanes 12 ayat 24 dibilang seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Atau sederhananya kayak gini, kalau dalam bahasa sehari-harinya, kalau kita cuma hidup buat diri kita sendiri, ya kita akan cuma jadi diri kita sendiri aja, sendirian. Tapi kalau kita nggak hidup buat diri sendiri, ya kita mati terhadap diri kita sendiri, dalam artian kita nggak hidup buat diri sendiri, kita akan menghasilkan banyak buah. Seperti yang Tuhan kehendaki, benar nggak? Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang kudus, dan kedua hidup yang berbuah. Dan kunci dari berbuah ternyata, jangan hidup buat diri sendiri. Kalau biji gandum, ya nggak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Kalau satu orang, ya kalau Anda dan saya kita hidup buat diri kita sendiri, ya udah cuma kita aja yang ada. Kita nggak akan jadi berkat, nggak akan influence siapa-siapa. Ya nggak akan bawa pengaruh yang baik buat siapapun, memberkati siapapun. Kalau kita hidup cuma buat diri sendiri, tapi ketika kita hidup bukan buat diri kita, ya kita akan menghasilkan banyak buah. Di Yohanes 15 ayat 5 dan 7, kita maju dikit ya teman-teman, dari Yohanes 12 tadi, kita sekarang ke Yohanes 15. Ya, aku tunggu teman-teman dapat Yohanes 15
ayat 5 dan 7 di bawah judul satu perikop yang cukup familiar tentang pokok anggur yang benar. Ya, dibilang kayak gini. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus bilang gini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Oh, ternyata gini, kalau benar emang kalau kita nggak hidup buat diri sendiri, kita bisa berbuah banyak. Di sini dijelasin, maksudnya gimana cara kita bisa nggak hidup buat diri sendiri. Pasti kan bertanya gitu ya. Itu kan manusiawi, Kak, untuk kita hidup buat diri kita sendiri. Gimana caranya, Kak? Gue nggak hidup buat diri gue sendiri. Oh, kita harus hidup dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam Tuhan. Ya, dan Tuhan di dalam kita. Ada saling di situ. Ini menarik, berapa kita mungkin tumbuh besar di gereja. Ya, tumbuh besar di gereja, terus pelayanan. Sampai sekarang masih pelayanan, tapi masih hidup buat diri sendiri, kerap kali masih didapati egois, makanya marah-marah, ya kan, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang bete, gampang jutek, ya, bad mood. Kenapa? Karena kita egois, kita pengennya semua yang kita mau, itu yang kita dapat. Ya, itu ciri-ciri orang yang hidup buat diri sendiri. Kita bingung, padahal saya pelayanan loh, Kak. Saya di dalam Tuhan loh, Kak. Kok bisa ya kayak gini? Nah, kalau soal di sini bilang apa? Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, artinya harus saling, teman-teman. Jangan cuma kita doang dalam Tuhan. Tapi Tuhan juga mesti dalam kita. Ya, dengan demikian kita bisa apa? Berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sekali lagi aku bilang, di dalam Tuhan harus juga Tuhan di dalam kita. Kita dalam Tuhan aja nggak cukup. Dalam artian gini, ke gereja, ya ada almarhum Billy Graham, seorang penginjil ya, salah satu yang terbesar yang dunia punya. Udah meninggal. Almarhum Billy Graham pernah bilang gini, pergi ke garasi, ya masuk garasi nggak menjadikan Anda mobil. Ya, seperti halnya kenyataan kebenarannya adalah nggak pergi ke gereja nggak menjadikan Anda orang Kristen. Atau nggak bisa ke gereja selama setahun lebih karena pandemi, ya kan, jadi online kayak gini, nggak, online service bahkan juga nggak bisa menjadikan kita Kristen. Ya, seperti halnya pergi ke dalam garasi nggak menjadikan Anda mobil. Misal contoh gini ya, kita mau ambil bola basket, terus kita tanya, "Ma, bola basketnya di mana?" "Oh, ada di garasi." Ketika lu masuk garasi pas mau nyari bola basket, apakah lu jadi mobil? Kan enggak kan? Ya, masuk ke dalam garasi nggak menjadikan Anda mobil, seperti halnya pergi ke gereja nggak bisa menjadikan kita Kristen. Ya, yang belakangan viral ini terjadi adalah gini ya. Gua akan coba gambarin pakai yang belakangan viral ini terjadi ya. Dibilang kayak gini ya. Pergi ke McDonald nggak menjadikan lo otomatis BTS Army, bener nggak? Gue aja bahkan nggak tahu BTS itu siapa gitu. Ternyata BTS Army itu kayak fanbase-nya dari satu grup pop, apa ya? Gue bilangnya boyband Korea ini ya. Dan itu yang terjadi, teman-teman. Ya, artinya kita nggak cukup hanya di dalam Tuhan saja. Ya, Tuhan juga harus di dalam kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana? Ya, gimana Tuhan di dalam kita tuh maksudnya yang kayak gimana sih, Kak? Di ayat 7 dari Yohanes 15 nih, teman-teman bisa lihat ya. Yohanes 15 ayat 7 dibilang seperti ini. "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu." Oh, itu artinya. Kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita tuh artinya firman-Nya tinggal dalam kita. Makanya nggak bisa kita cuma sekedar dengar firman, firman harus tinggal di dalam kita. Ya, jangan cuma kalau dengar kan bisa, kalau orang tua suka ngomong kan, atau guru bilang kayak, "Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri," artinya nggak dapat apa-apa. Ya, artinya cuma sekedar dengar tapi nggak lakukan. Harusnya apa? Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan. Ya, artinya kita dalam Tuhan. Oke, kita ke gereja, kita pelayanan, ya, kita baca Alkitab, saat teduh, gitu ya, doa. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan saat teduh yang kita baca tadi, yang kita renungkan tadi, benar-benar tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga mempengaruhi seluruh hidup kita? Ya, di ayat 3, kalau teman-teman mau loncat ke ayat 3, ke ayat sebelumnya, di Yohanes 15, ayat 3 dibilangin, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu." Jadi nyambung sama poin pertama tadi ya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang kudus. Gimana bisa kudus? Karena firman Kristus. Makanya firman yang didengar tadi, ya harus tinggal di dalam kita. Itu artinya kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Firman-Nya tinggal dalam kita. Ya, kau memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu, Yohanes 15 ayat 3. Dan tentunya Mazmur 119 ayat 9-11 ya, teman-teman harus hafal ya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau dan jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Ya, ini penting teman-teman untuk hidup dalam firman. Ya, hidup dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan hanya dengan demikian kita bisa apa? Berbuah. Seperti yang Yesus bilang, karena di luar aku, kata Tuhan Yesus,
Ya, di luar firman-Ku, di luar Aku tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa berbuat apa-apa, boro-boro mau berbuah banyak. Ya numbuh aja enggak, apalagi berbuah. Ya, aku tutup dengan ini, ada satu ayat bagus di 2 Korintus 5 ayat 15. Karena ketika kita hidup dalam firman sungguh-sungguh ya teman-teman, akan ada perbedaan yang sangat-sangat drastis dalam kehidupan kita. Ya, dan perubahan paling drastis terletak di sini. Di 2 Korintus 5 ayat 15. Tapi coba deh, kalau teman-teman lihat ayat 17-nya, ini sering banget kita baca, sering banget kita dengar. Dan pasti pernah bikin KKR gitu ya. I don't know, SOG pernah nggak bikin KKR judulnya New Creation. Ciptaan yang baru, pasti rata-rata pernah lah ya. Dan biasanya ayat 17 ini cukup familiar dibanding ayat 15-nya. Ayat 17 bilang ini, jadi barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi nggak pernah dijelasin ciptaan baru yang kayak gimana. Ya, dan mungkin pertama kali hari ini teman-teman dengerin ya. Ini ciptaan baru secara sederhana tuh seperti ini. Ayat 15, coba kita mundur sedikit. 2 Korintus 5, ayat 15. Coba kita baca dengan sungguh-sungguh. Ya, berkaitan dengan apa artinya ketika kita hidup dalam firman, kita jadi menyadari hidup yang berkenan itu yang seperti ini. Ya, yang kudus dan yang berbuah. Hidup yang berbuah. Ayat 15 bilang ini dari 2 Korintus 5. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia atau untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk Anda dan saya. Oh, ternyata ciri-ciri paling sederhana dari orang-orang yang ciptaan yang baru adalah apa? Tidak lagi egois, tidak lagi hidup buat diri sendiri. Karena seperti tadi dibilang di Yohanes 12 ayat 24, benar gak? Kalau satu biji ini cuman nggak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum ini dia cuma satu biji aja. Ya, kalau seorang hidup hanya untuk dirinya sendiri, dia akan mati sendirian, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi akan seluruh hidupnya buat sendiri, dia akan mati sendirian, nggak mempengaruhi siapa-siapa, nggak akan memberkati siapapun. Tapi kalau kita nggak hidup buat diri sendiri, ya kita jadi ciptaan baru. Ya, kita hidup buat Kristus yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Niscaya kita akan berbuah. Dan mudah-mudahan penjelasanku tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan ini sederhana ya teman-teman ya. Cuma 2 poin lagi aku ulang. Hidup yang berkenan kepada Tuhan yang pertama adalah hidup yang kudus. Kita harus sadar kita diselamatkan sama Tuhan, bukan hanya biar nanti mati masuk sorga nanti. Tapi sekarang juga bisa hidup bagi kerajaan sorga dengan cara gimana? Berbuah. Ya, gimana bisa berbuah? Kita mesti hidup dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Ya, dan akhirnya kita jadi ciptaan yang baru, sehingga kita tidak lagi hidup buat diri sendiri, nggak lagi egois, tapi bisa hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Itu hidup yang berkenan dan mudah-mudahan sederhana. And let me close us in prayer, biar aku tutup dalam doa ya teman-teman. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan. Biar bagian terbaik yang kami ambil ini Tuhan, tidak kembali sia-sia. Kami percaya semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, benih yang ditabur itu yang keluar dari hati-Mu, nggak akan kembali sia-sia, pasti akan jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi ini. Ya, walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan, tapi kami bersyukur. Ya, bahkan kami nggak bisa ketemuan satu sama lain, mungkin masih online service, tapi kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang selalu menepati janjinya untuk tetap hadir ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau. Dan kami tahu Engkau hadir karena kami bisa mendengar suara-Mu dengan sangat jelas. Kami percaya Roh Kudus sudah berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat waktu yang indah ini. Ya, kami minta bantuan Roh Kudus untuk bisa hidup kudus dan hidup berbuah seperti yang Tuhan ingini. Kami rindu bisa hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Stay safe and healthy. Bye-bye.